Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kepada para pemirsa, para pendengar dan segenap para penonton yang saya hormati, di pagi hari ini dalam acara dakwah sentuhan kalbu melalui YouTube ini, kami ingin menguraikan apa yang telah disampaikan oleh seorang ulama dalam makalahnya. Beliau mengatakan, ma'siyatun awratat tullan waftiqaran khairun min ta'atin awratat izzan wastikbaran. Artinya, kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan penyesalan, mengharap ampunan, akan lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan dan ujub atau bangga diri. Maksud dari makalah ini adalah, bila seseorang hamba melakukan amal ketaatan dengan istiqomah, lalu dia merasa puas dan bangga diri atas amal ibadahnya yang telah dilakukan itu, seakan-akan dia berbeda dari orang lain, seolah-olah dia lebih mulia daripada orang lain. Maka hal yang demikian ini, dia pasti kelak nanti akan jatuh dan hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah memiliki penyakit yang sangat berbahaya, adalah ujub dan sombong. Ketaatan yang kita lakukan, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan istiqomah, kita lakukan dengan penuh kedisiplinan dan ketekunan di dalam ibadah yang dia lakukan, yang kita lakukan. Segala kebaikan, ketaatan, semuanya kita lakukan, kita kerjakan dengan istiqomah. Sholat tiada henti, sampai sholat fardunya, sholat sunnah, sholat sunnah yang lainnya, sholat hajat, tahajud, istikharah, dan sholat sunnah yang lainnya, semuanya dilakukan, semuanya kita lakukan. Puasa, bukan hanya puasa fardu saja, namun semua puasa sunnah sampai puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah semuanya dia lakukan, kita kerjakan dengan istiqomah, penuh ketekunan,
penuh kedisiplinan. Bersedekah tidak ketinggalan. Jariyah tidak terlupakan. Membantu orang miskin, membantu fakir, membantu anak-anak yatim, semua tidak dilewatkan. Semua kebaikan, ketaatan, ibadah, semuanya dengan istiqomah dia kerjakan. Akan tetapi bila kita mempunyai penyakit yang sangat membahayakan atas amal-amal perbuatan ibadah yang telah kita lakukan tersebut, akan menghapuskan semua amal kebaikan yang kita lakukan, yang dia lakukan. Semuanya itu akan tidak ada artinya di sisi Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mempunyai penyakit amal, yaitu ujub, alias membanggakan diri atas semua amal-amal ibadah yang dia lakukan, bangga atas semua amal yang pernah dia lakukan. Maka semua amal yang dilakukan itu semua akan hapus, hangus, hina, jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa bangga dengan amalnya, atau padahal dia tidak tahu bahwa amalnya itu sudah tiada artinya, sudah hilang karena dihapus, karena dibakar oleh penyakit ujubnya tersebut. Juga merupakan kesombongan, juga yang akan menghancurkan amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang seorang hamba lakukan. Dengan sifat sombongnya, semua amal juga terhapus. Karena sombongnya, dia akan jatuh hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, kenapa ujub dan sombong ini sangat membahayakan, dan hendaknya ini tidak ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita beramal, hindarkanlah membanggakan diri, puas bangga dengan amal yang kita kerjakan, dengan amal ibadah yang kita lakukan. Hindarkanlah sombong, menganggap orang lain tidak seperti ibadah yang kita lakukan, merasa diri kita seorang yang ahli ibadah, sementara orang lain di bawah jauh dari ibadah yang kita lakukan. Inilah namanya sombong. Maka semua amal yang kita lakukan karena ujub dan sombongan kita akan tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu akan hapus, hilang, lenyap, terbakar oleh sifat ujub dan sombong. Para pemirsa yang saya hormati, oleh karena itu, orang yang melakukan maksiat, orang yang terlanjur durhaka, orang yang terlanjur banyak dosa, akan tetapi lalu dia menyesali atas dosa, kedurhakaan, maksiat yang dilakukan, dan berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini lebih baik daripada orang yang beramal ibadah tetapi sombong. Orang yang melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, kemudian timbul rasa ujub dan sombong, ini lebih buruk daripada orang yang bermaksiat. Akan tetapi lalu kemudian dia menyesal dan berharap akan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ini lebih baik daripada orang yang melakukan amal ibadah, akan tetapi timbul dalam dirinya bangga dan sombong terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita melihat bahwa segala sesuatu itu harus dilihat dari endingnya, dari hasil akhir.
Meskipun seseorang yang sudah banyak melakukan maksiat, sudah banyak melakukan dosa, sebagai orang yang durhaka, lalu kemudian di dalam dirinya ada perasaan hina, kotor karena banyak dosa dan maksiat yang ada dalam dirinya, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hina di hadapan semua umat manusia. Lalu kemudian ada penyesalan dalam dirinya, penyesalan yang luar biasa, dan ada pengharapan yang besar, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini adalah orang yang mulia daripada orang yang banyak beramal akan tetapi sombong. Hal ini pernah dialami oleh khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dalam kisahnya, dalam ceritanya, dalam sejarahnya, Umar bin Khattab adalah seorang pemuda Quraisy yang gagah, yang pemberani, katakan yang tiada tanding. Semua pemuda Quraisy tiada yang mampu untuk mengalahkan kekuatan, kemampuan gulat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Dia seorang jagoan, seorang pemberani. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau menjadi seorang muslim, dia sangatlah membenci kepada Islam, sangat membenci kepada tersebarnya Islam, sangat membenci dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menghalangi dakwah yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bencinya kepada agama Islam, saking bencinya apabila Islam tersebar di kalangan Quraisy di saat itu. Akan tetapi kemudian Umar bin Khattab lalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sadar sesadar-sadarnya, sadar karena setelah mendengar alunan Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh adiknya, adik perempuannya, lalu dia sadar, insaf, merasa berdosa, merasa banyak dosa, dan kemudian beliau sadar taubatan dengan sungguh-sungguh. Maka sikap Umar bin Khattab seperti ini adalah lebih baik dan lebih mulia daripada orang yang beribadah, akan tetapi lalu bangga dan sombong. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, oleh karena itu di kesempatan dalam video ini kita bersama-sama untuk selalu waspada, berhati-hati dengan penyakit amal yang namanya ujub dan sombong. Karena ketika kita sudah merasa sudah banyak beramal, tetapi dihinggapi oleh dua penyakit ini, maka kita termasuk orang yang merugi, sangat merugi. Sangat merugi ketika kita sudah berada di akhirat, yang mana di alam itu, di saat kita berada di akhirat, waktunya kita memanen hasil amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan di dunia. Akan tetapi ternyata apa yang akan kita panen itu sudah terbakar,
sudah hangus, tiada yang dapat kita panen, tiada yang dapat kita petik, tiada yang dapat untuk kita rasakan, untuk kita nikmati ketika di akhirat, karena semuanya sudah hilang, sudah terbakar oleh penyakit yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu bangga atas amal-amal yang kita lakukan, membanggakan diri dan menyombongkan diri atas amal-amal yang kita lakukan, merasa diri kita ini lebih banyak amalnya daripada orang lain, merasa diri kita ini lebih mulia dengan amal-amal kita daripada orang lainnya. Ini adalah penyakit amal yang sangat membahayakan bagi diri kita masing-masing. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar menjaga amal kita dari penyakit ujub dan sombong. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan mengenai amal yang bisa hilang, bisa hangus, bisa terbakar karena dua sifat, ujub dan takabur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk dihilangkannya ketika kita beramal, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan kebaikan, diberikan bantuan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Semoga Allah menghilangkan, melenyapkan, menghapuskan, membersihkan, mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit amal, di antaranya bangga atas amal yang kita lakukan, ujub dan sombong, menganggap diri kita lebih berbeda dari orang lain, menganggap diri kita lebih mulia dari orang lain, menganggap diri kita ini orang yang paling banyak beribadah daripada orang lain. Mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dua ini, yaitu sifat yang membakar amal, sifat yang menghancurkan amal, yaitu ujub dan kesombongan. Mudah-mudahan ada manfaat, hikmah, barakah untuk kita semua apa yang telah saya sampaikan tersebut. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.